Kembali lagi kami lanjutkan, Pak Syarfi, pada saat perundingan yang terakhir antara Amerika Serikat dengan Iran saja yang difasilitasi oleh Oman, ketika sudah sedikit lagi itu hampir berhasil, kemudian terjadilah agresi yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran. Nah, apakah kali ini kita bisa berekspektasi lebih jauh melihat Amerika yang sudah semakin terpojok? Iran tidak membutuhkan senjata nuklir untuk mempertahankan kedaulatannya. Karena secara geografis Iran itu adalah benteng besar di Timur Tengah yang sejak dahulu memang tidak bisa diterobos dengan cara apapun, mulai zaman dari Mongol, dari manapun, sehingga sebetulnya permintaan untuk Iran tidak memiliki tenaga nuklir itu tidak akan sulit dipenuhi oleh Iran. Namun kemampuan untuk mengolah tenaga nuklir itu adalah ilmu yang memang dibutuhkan Iran untuk maju ke depan. Karena banyak selain untuk jadi senjata, kebutuhan pengetahuan nuklir itu sangat bermanfaat untuk banyak bidang. Yang Iran tuh karena orangnya memang pinter, ya memang wajar mereka punya. Dan untuk itu sebagai garantor mereka mungkin ya saya pandang mungkin nanti masuk Rusia sama seperti Suriah, itu kan sama Belarus, itu kan memiliki Rusia memiliki pangkalan ataupun stasiun militer yang berguna dan bisa memiliki payung nuklir seperti Belarus lah contohnya. Jadi Iran memiliki pelindung tanpa memiliki senjata nuklir, tapi dia bisa mendapatkan payung nuklir dari negara lain, dan menurut saya itu yang paling cocok adalah Rusia. Meskipun saya tidak tahu ya, belum ada contohnya di Timur Tengah, namun mungkin itu adalah cara terbaik untuk membuat negara tidak memiliki senjata nuklir, tapi bisa memiliki payung nuklir sehingga dia bebas dari ancaman negara lain, khususnya dari Israel. Karena Israel sendiri sebetulnya tidak khawatir sama nuklirnya Iran, karena nggak mungkin dipakai ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah potensi Iran sebagai pesaingnya di masa depan. Itu yang sebetulnya ditakutkan oleh Israel. Makanya dia ingin Iran itu kalau tidak jadi teman, dibalkanisasi. Itu pilihan bagi dia. Itu aja. Kalau menurut Mbak Aisyah, siapa nih negara yang bisa menjadi garantor tadi untuk memastikan Amerika menjalankan betul-betul kesepakatan yang terjadi nanti? Singkat. Ya. Pasti Rusia dan China di sini ya. Mungkin ada beberapa negara lain seperti misalnya Indonesia ini kan mungkin ya akan ada ketertarikan sebenarnya untuk jadi garantor. Tetapi tentu saja harus realistis. Tidak bisa sendiri. Pasti harus menggait negara-negara lain ya, akses negara-negara lain yang memiliki pendapat sama dengan Indonesia, yang memiliki standing position terkait perang ini gitu ya, ingin segera berakhir dan lain-lain. Nah, yang pertama, Rusia, saya rasa ini baik Rusia dan China ini memiliki kepentingan untuk bisa mendukung Iran di dalam peperangan ini. Ya, tetapi kemudian kita lihat realistisnya sejauh apa kemudian garantor ini akan diterima oleh Amerika Serikat. Karena di satu sisi saya rasa sebenarnya baik Rusia maupun China memiliki keuntungan dari perang ini. Mereka senang dengan vakum kekuatan yang diciptakan oleh perang Iran di kawasan Timur Tengah, sehingga kemudian Rusia itu bisa dengan leluasa kemudian melakukan serangan operasi ke Ukraina, dan China ini sudah menutup airspace-nya selama 40 hari gitu ya. Jadi sampai tanggal 6 Mei nanti gitu, dan kita bertanya-tanya sebenarnya ada apa di sana gitu. Ya, nah menariknya tadi tentang nuklir, mungkin ini kita agak berbeda pendapat ya Pak, tapi itu kan sah-sah saja ya. Yang menariknya itu kita melihat bahwa sebenarnya di sini ada tadi ya kebutuhan yang sebenarnya urgent dari masyarakat Iran dan dari pemerintah Iran sendiri, bahwa tadi ya masyarakat yang tadinya sebenarnya ini tidak terlalu ya pro dengan kemudian perang nuklir, termasuk tadinya oleh Khamenei yang secara tegas mengatakan bahwa nuklir itu haram ya, tidak boleh dipergunakan terutama dalam bentuk senjata nuklirnya ya, dalam bentuk senjata. Tetapi sekarang kita tahu rezimnya sudah berganti. Secara politik ini lebih keras, lebih radikal. Kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus terkait nuklir, ataukah itu bisa menjadi tadi ya negosiasi yang tadi bisa dinegosiasikan. Terima kasih Mbak Aisyah. Dan singkat Pak Wibawa, closing statement dari Anda. Yang pertama adalah coba kita melihat dari perspektif kemanusiaan. Jadi apa yang terjadi di Iran, juga pembunuhan massal yang terjadi pada saat demonstrasi, itu harus menjadi pertimbangan kita bahwa korban dari semua konflik ini adalah manusia. Yang terjadi di konflik di Lebanon, Israel-Palestina juga manusia. Ya. Dan juga yang terjadi di beberapa wilayah Gulf Country Council juga ada yang menyasar manusia ya, dan juga anak-anak sekolah yang tewas di Iran. Jadi ini harus menjadi pertimbangan untuk semuanya melakukan self constraint. Dan saya setuju sekali dengan Pak Sarki bahwa pengaruh geopolitik Israel itu ya sudah mengakar kuat dalam regional security kompleks Timur Tengah sekarang, yang bersama coexistently living dengan Gulf Country Council, di mana nanti akan berbenturan dengan geopolitik
political orientation dari Iran versi rejim 79. Jadi sekarang tantangannya adalah bagaimana orang Arab, Persian dan Yahudi bisa hidup peaceful, coexistence di situ. Baik. Dan ini harus menjadi tantangan bagi P5 sekarang. Ya, baik Amerika yang sekarang berperan langsung dan juga sebagai garanter tadi yang paling mungkin adalah China, ya. Karena China sedang tidak berkonflik secara terbuka dengan siapapun. Baru nomor 2 adalah Prancis dan Inggris yang walaupun aliansi NATO dengan Amerika tetapi berbeda cara untuk mendekati permasalahan ini. Di mana permasalahan Iran ini harus dihadapi dengan pendekatan diplomasi, persuasif, militernya special operation dan logistik konflik, dan juga Rusia. Jadi P5 harus berperan lebih aktif, tetapi harus bisa menahan diri. Ya sebenarnya dalam hitungan politik adalah perhitungan kalkulasi yang lebih kompleks. Oke, semoga kemanusiaan diutamakan di sini ya, humanitarian. Terima kasih Mas Wibawa, Pak Syarki, dan juga Mbak Aisyah sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.